Halo, selamat pagi Indonesia. Ketemu kembali dengan saya, Dr. Pot atau Dr. Otto. Pagi ini saya ingin berbagi sharing informasi ya. Karena kebetulan sering berhadapan dengan pasien COVID selama 3 bulan di Wisma Atlet, merawat ribuan pasien dan alhamdulillah sudah banyak yang sembuh ya, ribuan orang ya, 3.600-an orang berhasil sembuh. Jadi tiap hari saya ketemu dengan pasien COVID mulai yang tidak bergejala, bergejala ringan, sedang, hingga yang akhirnya dirujuk pun juga sering ketemu. Jadi dari situ mungkin saya bisa sedikit sharing info ya. Pagi ini saya akan berbagi tentang tips bagaimana kalau kita saat COVID gini mengalami gejala mirip influenza, influenza-like syndrome. Misalnya kita mengalami batuk, ya, atau pilek, atau demam, atau sakit kepala, nyeri otot, kemudian nafsu makannya kayaknya nggak ada gitu, terus kemudian ada rasa-rasa mual atau nggak apa, yang ya seperti rasa orang mau flu itu, persis seperti itu. Itu apa yang harus kita lakukan di zaman COVID seperti ini? Tips yang pertama adalah kita harus tetap tenang. Jadi kalau mengalami gejala flu pada saat COVID sekarang ini, kita harus pertama di dalam otak kita anggap saja kita sudah kena COVID gitu. Karena saat ini virus influenza biasa itu sudah susah berkembang ya. Nggak tahu kenapa, mungkin karena orang lebih berhati-hati, lebih banyak menjaga diri, pakai masker dan menjaga kesehatan dan lain-lain ya, jarang keluar rumah, menjaga kesehatan, sehingga virus flu biasa itu malah justru jarang sekarang. Yang banyak adalah COVID, dan kebetulan musimnya COVID, di mana-mana ada COVID. Nyaris tidak ada tempat pulau di Indonesia yang tidak terkena COVID ya. Kota-kota besar semuanya sudah terkena COVID. Jadi kalau kita terkena, anggap aja kita sudah kena COVID. Tapi tetap harus tenang. Jangan sampai panik, depresi, stres. Kenapa? Karena kalau kita panik, kita stres, kita depresi, justru ketahanan tubuh kita akan down, turun drastis banget. Kalau sudah gitu, virus justru akan mudah masuk, bereplikasi di dalam tubuh kita dan berkembang biak demikian banyaknya, berinkubasi sehingga menginfeksi kita, menguasai tubuh kita. Makanya tetap tenang, nomor satu tipsnya. Tenang, santai, tetap fokus. Yang kedua, langkah yang kedua dan paling penting juga ini ya, selain tenang, adalah mengisolasi diri langsung. Begitu, aduh, aku kok mulai meriang nih, suhu tubuhnya mulai di atas 37,5 ya, sudah mulai hangat-hangat gitu, meriang-meriang kayak mau flu, terus tenggorokan udah nggak enak, langsung isolasi diri. Bilangin seluruh keluarga untuk tidak berhubungan dekat dengan kita. Kita harus mengisolasi di kamar dan meminta bantuan keluarga kita untuk melayani kita untuk sementara ya, biar tidak tertular semuanya. Juga enggak dari teman, dari lingkungan juga harus kita batasi betul-betul. Kita harus mengisolasi diri secepatnya dan sebaik-baiknya. Yang ketiga, itu baru kita memilih langkah-langkah selanjutnya sesuai dengan keadaan ekonomi kita, sesuai dengan fisik kita, keadaan fisik kita, sesuai dengan keadaan keluarga kita. Itu bisa kita pilih apa langkah. 3 langkah yang bisa dipilih. Yang pertama, kita nggak usah melakukan apa-apa. Kalau gejalanya ringan atau hanya mengganggu sedikit, kita cukup isolasi diri. Perlu tes nggak? Rapid test? Nggak perlu dulu, nggak perlu sama sekali. Perlu swab nggak perlu juga. Itu satu langkah yang bisa dipilih. Kita hanya mengisolasi diri saja. Jadi tetap isolasi diri di rumah sampai gejalanya membaik. Ini sesuai dengan rekomendasi WHO maupun sebagai organisasi kesehatan dunia yang sangat diakui ya, maupun PDPI sebagai saat ini yang mewadahi permasalahan COVID ini adalah PDPI, Persatuan Dokter Paru Indonesia. Itu juga menyarankan untuk yang gejala tanpa gejala atau gejala ringan itu cukup isolasi diri di rumah.
tidak perlu ke rumah sakit. Di rumah sakit banyak penyakit, banyak orang-orang yang sakit berat. Kita cukup di rumah saja. Itu sesuai dengan rekomendasi ahli kesehatan, bukan dari saya loh ya. Saya itu no one, saya bukan siapa-siapa, saya hanya dokter umum biasa. Tapi ini rekomendasi WHO dan PDP. Jadi cukup di rumah saja, isolasi diri, nggak usah periksa apa-apa pun. Nah setelah, terus kita tahunya gimana, bersih dari COVID atau enggak, atau kita kena COVID atau enggak? Ya kita anggap aja sudah kena COVID. Terus yang kedua, kita tunggu sampai 10 hari. Ya, kalau kita tanpa gejala 10 hari saja cukup isolasi di rumah. Habis itu ya udah. Menurut WHO, rekomendasi WHO terakhir 17 Juni 2020 sudah dianggap sembuh. Kalau kita sudah mengisolasi diri, ketika kita tanpa gejala sudah mengisolasi diri selama 10 hari. Kalau kita memiliki gejala misalkan meriang, sakit-sakit tenggorokan dan lain-lain, kita harus mengisolasi diri 10 hari plus 3 hari bebas gejala. Jadi misalkan saat ini 10 hari dari pertama kali kita merasakan nggak nyaman ya, meriang tadi malam mulainya ya, tambah 10 hari tadi malam tanggal 15 ya, tambah 10 berarti sampai tanggal 26 lah ya, sampai tanggal 26 kita isolasi diri di rumah. Kemudian ditambah 3 hari lagi, 26, 27, 28, 29. Tanggal 29 sudah. Ketika kita sudah nggak mengalami gejala apapun, disitulah kita dianggap sudah bebas COVID. Dan kemungkinan besar kita sudah memiliki ketahanan tubuh, imunitas tubuh terhadap COVID yang tinggi. Jadi kita mengurangi beban pemerintah, juga kita enak untuk diri sendiri ya. Kita mengisolasi diri di rumah aman, nggak perlu ke rumah sakit yang banyak penyakit yang lain. Kemudian juga beban pemerintah, beban tenaga kesehatan juga nggak terlalu berat karena kita nggak nambah beban mereka. Yang kedua, langkah yang kedua yang bisa dipilih adalah kita memilih tes. Kita melanjutkan dengan tes. Misalkan kita khawatir, kita nggak percaya diri untuk di rumah saja, kita ke instansi kesehatan terdekat, misalnya ke puskesmas atau ke klinik. Ya. Apa yang harus dilakukan? Swab atau rapid? Nah, kalau pengen cepet tahu ya itu rapid saja. Tapi tipsnya kalau mau rapid itu tunggu dulu sehari 2 hari ya, setelah gejala kita muncul tunggu aja di rumah dulu 1 hari 2 hari. Kita tunggu imunoglobulin atau imunitas tubuh kita itu berkembang ya. Ketika IgM, IgG yang dideteksi oleh rapid itu sudah berkembang, 2 hari kemudian setelah kita mulai meriang-meriang itu, nah kita tes ke puskesmas terdekat atau ke klinik-klinik swasta. Sekarang udah murah. Dari Depkes sendiri sudah ditetapkan kurang lebih 150.000 saja. 150.000 15 menit cetuk ya kan. Itu spesifisitasnya rapid test itu cukup tinggi untuk yang sudah sakit ya. Itu sekitar 90%. Jadi kalau kita misalnya positif ya kemungkinan 90% kita terkena COVID gitu. Karena IgM atau imunoglobulin M spesifik terhadap COVID itu sudah dibentuk oleh tubuh kita. Nah itu kalau kita mau rapid, jadi mau cepat, tahu, mau murah juga ya, ekonomis tapi cukup efektif. Tapi tunggu 2 hari dulu resepnya ya, jangan langsung hari itu merasa meriang-meriang dikit langsung rapid test, kemungkinan negatifnya tinggi. Jadi kemungkinan negatif sudah merasa aman ternyata kita COVID gitu. Jadi kalau misalkan punya uang yang cukup besar dan punya kekhawatiran yang sangat besar, terus mau nunggu, itu kita yang kita pilih adalah swab gitu. Jadi kita pilih tes swab. Swab itu sekarang harganya lumayan mahal ya. Kalau di rumah sakit pemerintah mungkin masih asal dirawat itu mungkin masih gratis. Tapi kalau kita harus bayar sendiri dan kita punya uang yang banyak ya, silahkan dilakukan swab. Bisa menunggu 1-3 hari ya, kadang-kadang seminggu. Nah ini yang nggak enaknya dari swab itu sudah mahal, nunggunya lama, tergantung daerahnya. Jadi daerahnya itu punya lab yang bagus apa enggak. Kalau nggak punya lab yang bagus ya repot,
Akhirnya harus nunggu lama, harus dikirim ke Jakarta atau harus dikirim ke Surabaya. Terus kita deg-degan nunggunya gitu. Nah itu. Tapi kalau misalnya memang pengen yakin ya silahkan di swab gitu. Kalau enggak cukup rapid saja, tapi tunggu 2 hari setelah gejala muncul. Atau enggak melakukan apa-apapun, tapi isolasi diri di rumah. Isolasi diri 10 hari plus 3 hari. Jadi 13 hari. Sudah. Setelah itu selesai semua COVID. Goodbye COVID. Kita sudah punya ketahanan tubuh yang cukup. Nah setelah kita memilih 3 langkah tadi, bisa 1 itu langsung isolasi diri tanpa melakukan tes apapun dan menambah imunitas dengan ya makan yang cukup, istirahat yang cukup, olahraga ringan, terus kemudian apa namanya itu minum minuman vitamin ya, vitamin B, C, E, zinc ya, zat besi, selenium dan lain-lain, vitamin D ya. Itu. Terus kemudian yang kedua bisa dengan melakukan rapid test, tapi 2 hari setelah gejala, jangan langsung. Rapid test itu untuk orang yang nggak bergejala sama sekali, itu relatif sensitivitasnya sangat rendah ya, hanya 18% saja diperkirakan kalau di Indonesia ya. Jadi kemampuan dia mendeteksi adanya virus COVID itu rendah, karena dia hanya bisa positif ketika orang itu sudah timbul antibodi terhadap virus COVID. Kalau belum, ketika baru ketempelan dan belum, itu akan negatif gitu. Jadi tunggu 2 hari setelah meriang-meriang atau merasa nggak nyaman, merasa mau flu itu, atau mau sudah batuk atau pilek atau sakit kepala gitu. Atau swab langsung dan tunggu. Selama menunggu, apakah saya harus gimana selama sakit itu? Apakah saya harus ke rumah sakit atau di rumah saja, Dokter Otto, Dokter Pot? Tergantung keadaannya. Jadi kita hanya ke rumah sakit. Saran saya ya, saya merawat pasien ribuan, itu saran saya hanya ke rumah sakit kalau kita mengalami sesak nafas misalnya, atau mengalami suatu gejala yang memberat ya, gejalanya mula-mula nggak enak, terus kehilangan penciuman, kok nafsu makan turun banget, terus semakin turun, semakin penciumannya semakin hilang misalnya, atau sakit kepalanya semakin berat, atau ada sesak nafas, atau panasnya tinggi banget nggak turun-turun dan lain-lain. Nah itu baru ke rumah sakit. Kalau masih meriang-meriang seperti flu biasa, cukup di rumah saja, itu saran saya. Jadi sampai 13 hari kalau bergejala ya. Jadi di rumah 13 hari. Setelah itu perlu swab enggak untuk memastikan bahwa kita bebas virus? Tidak perlu kalau menurut WHO. Dan saya percaya WHO. Ini bukan kata-kata saya ya, WHO, World Health Organization ya, organisasi kesehatan dunia yang menaungi jutaan ilmuwan kesehatan, profesor, doktor dan lain sebagainya ya. Dan mereka sangat berhati-hati mengeluarkan rekomendasi. Tidak perlu swab lagi sekarang untuk menentukan kesembuhan pasien COVID. Jadi kita harus hemat biaya. Apalagi di masa seperti ini, ekonomi sedang susah ya. Negara juga sedang ya Senin Kemis gitu ya nafasnya, karena harus ngurusin COVID ini, sedangkan ekonomi mandek ya, banyak berhenti. Kita juga harus smart ya, bukan ngawur, tapi ya bukan tidak berhati-hati, tapi smart ya. Tetap jaga diri dengan pakai masker kemanapun, terus kemudian cuci tangan, rajin cuci tangan, kemudian hindari kerumunan. Intinya kita batasi sesedikit mungkin virus masuk. Seandainya kita terkena COVID, sesedikit mungkin virus masuk dalam tubuh kita. Jadi virus COVID ini nanti di episode selanjutnya akan saya ceritakan bagaimana virus COVID bisa menginfeksi tubuh kita. Untuk sementara itu tipsnya ya, jadi tetap tenang, isolasi diri, terus pilih 3 langkah tadi. Bisa tetap di rumah saja, nggak usah ngapa-ngapain, rapid test atau swab, dan ke rumah sakit ketika ada gejala-gejala tertentu saja. Kalau tidak ada, kalau sedang-sedang ringan saja ya, hanya batuk ringan, cukup obat batuk biasa, pilek ringan juga seperti itu, nggak harus ke rumah sakit ya. Dan
Sesebisa mungkin hindari rumah sakit. Itu aja. Dadah, sampai jumpa lagi, ketemu dengan Dr. Pot di edisi selanjutnya. Sampai ketemu. Semangat.